Kak, kakak kenapa? Ya. Kakak ngantuk? Enggak, Mah. Kakak pusing. Demam juga. Waduh, kakak badannya panas. Kita pulang aja yuk. Iya, Mah. Biar mama bisa rawat kakak di rumah ya. Iya, Mah. Yuk. Sini, Kak. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Selamat pagi adik-adik, Tante Becky senang banget menyanyikan lagu ini. Tante jadi ingat mamaku yang selalu mendoakan aku setiap hari. Aduh, aku seneng banget deh. Selamat pagi Tante Becky. Selamat pagi Tante Arnis. Wah, aku senang sekali. Tadi saya mendengar Tante Becky lagi menyanyikan lagu di doa ibuku ya. Iya betul. Wah, senang sekali aku dengarnya. Lagu itu mengingat aku kepada mama aku. Oh iya. Yang selalu mendoakan aku. Oh iya Tante. Tadi di role play ada si kakak yang sedang sakit. Oh iya. Dan mama langsung siap sedia merawat kakak. Hebat ya mama. Meskipun dia sibuk sekali, tapi dia tetap utamakan anaknya adik-adik. Jempol deh buat mama kita semua ya. Iya, kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kita mama dan papa. Iya, yang selalu sayang dan siap sedia ya merawat kita saat kita sedang sakit. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersyukur nih, datang dengan sukacita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Sungai Sukacitaku. Ayo Om Julius. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, rindu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama
adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk beribadah hari ini. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai selesai. Berikan kami sukacita Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tante Arnis, tahu nggak sebentar lagi kita mau merayakan apa? Ayo, tahu nggak? Merayakan apa? Tante Becky saya tahu. Apa? Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ya, sebentar lagi mau merayakan Natal. Tapi nih sebelum Natal kita akan memasuki minggu-minggu Advent ya. Minggu Advent itu ada berapa ya adik-adik? Ada berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada 4. Iya, ada 4 minggu. Dan setiap minggu kita mau semakin semangat dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini adalah minggu Advent. Minggu Advent berapa? Pertama. Kita akan menyalakan lilin Advent. Ya, kita akan menyalakan lilin Advent. Nah, karena ini minggu Advent pertama, berarti kita akan menyalakan 1 lilin. Kita menyalakan 1 lilin. Sebentar ya, kita nyalakan dulu. Iya, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. 1 lilin kita nyalakan. Adik-adik bangkit berdiri ya. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Wah, tinggal 3 lilin lagi adik-adik. Kita selalu bersabar dalam menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Dan bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia mau datang ke dunia untuk menjadi juru selamat kita semua. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian bertambah-tambah dalamnya. Adik-adik bangkit berdiri ya Tante ya. Dengan semangat ya. Bersuka cita juga. Tambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, kasih Yesus dalamku. Wah, saatnya adik-adik kita lihat kelanjutan role play di awal tadi ya.
si kakak yang sedang sakit. Apa ya yang terjadi selanjutnya? Yuk kita lihat sama-sama. Gimana ya? Panas badan kakak masih belum turun juga. Mama sudah buatin bubur yang hangat, teh manis yang hangat. Tapi karena kakak lemas, makan dan minumnya tidak semangat. Mama harus bagaimana ya? Biar kondisi kakak membaik. Mama kasihan lihat kakak yang biasanya ceria dan senang bernyanyi, sekarang terbaring lemas. Sudahlah, Mama temenin kakak aja di kamar. Mama mau temenin kakak sepanjang malam ini supaya kakak cepat sembuh. Wah, betapa besar cinta Mama kepada si kakak. Mama merawat kakak tuh dengan baik dan sampai nggak tidur loh mamanya. Tapi yang penting apa? Kakaknya, si kakak bisa lekas sembuh. Nah, adik-adik, Papa dan Mama begitu mengasihi kalian semua, adik-adik di rumah. Apakah adik-adik mengasihi Papa dan Mama juga? Apakah kita mau menuruti nasihat Mama dan Papa? Yang ketiga nih, apakah kita sudah membawa sukacita di hati Papa dan Mama? Yuk, adik-adik, kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita jika sering kita membuat Papa dan Mama sedih. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh teman kita Nathan dari kelas AKC. Adik-adik, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Ampuni kami karena tidak patuh kepada Mama dan Papa. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Nathan sudah melayani hari ini dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Tante Arnis, Ya. sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Tante Ana. Betul. Kita akan melihat nih seorang ibu dan anaknya yang saling mengasihi. Wah, mereka saling mengasihi. Tapi tunggu dulu nih, ada yang tahu nggak ya siapa ya mereka? Nanti kita dengarkan sama-sama ya adik-adik ya. Sebelum itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dengan satu lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Yuk Om Julius.
Adik-adik, apakah kalian dengar? Ada suara bayi. Dari mana ya datangnya suara itu? Coba yuk kita lihat yuk. Wah, iya, ternyata ada seorang bayi yang baru lahir dan digendong oleh seorang ibu dalam satu keluarga. Siapa ya ibu dan bayi tersebut? Keluarganya siapa ya itu? Yuk kita cari tahu ya dari Alkitab, dari Rut 4 ayat 13 sampai 22. Kita buka dulu ya. Rut 4 ayat 13 sampai 22. Sudah? Sudah dapat? Yuk kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Ana pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengingat, dan kami boleh melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Pimpin Tante Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tante Ana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita baca ya, kita baca sama-sama dengan bersuara ya. Adik-adik di rumah baca perikop ini dengan suara yang keras ya. Yuk kita baca sama-sama. Rut 4 ayat 13 sampai 22. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas, dan Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Adik-adik, ternyata keluarga yang tadi itu adalah keluarga Ibu Naomi. Wah, Ibu Naomi terlihat sangat bersuka cita menggendong cucunya yang baru lahir. Yang namanya siapa tadi kita baca di Alkitab? Obed. Ya, Ibu Naomi pasti senang sekali ya, sesuai dengan arti namanya. Arti kata Naomi yaitu kesenangan, kesukaan, sukacita. Bahkan para ibu-ibu tetangganya Ibu Naomi nih turut bersuka cita juga atas kelahirannya Obed. Tapi adik-adik, sebelumnya nih, sebelum Ibu Naomi bersuka cita, Ibu Naomi pernah loh merasakan kepahitan, kesedihan yang begitu mendalam. Sampai-sampai ya
Ibu Naomi itu nggak mau lagi dipanggil Naomi, tapi dipanggilnya Mara. Mara yang artinya kepahitan. Kenapa ya Ibu Naomi sampai seperti itu? Sedih, merasakan kepahitan. Nanti setelah ibadah ini adik-adik bisa baca nih kitab Rut pasal 1 sampai pasal 3. Nanti adik-adik bisa tahu kenapa tuh ya Ibu Naomi merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Nah, adik-adik, Ibu Naomi itu orang Bethlehem. Sama ya, seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus lahir di mana? Bethlehem. Nah, Ibu Naomi juga. Ibu Naomi adalah orang Bethlehem. Dia punya suami namanya Elimelek. Dan Ibu Naomi dan suaminya Elimelek punya 2 orang anak laki-laki. Namanya Mahlon dan Kilion. Pada satu kali tanah Bethlehem, di Bethlehem terjadi kelaparan yang sangat hebat. Wah, tidak ada bahan makanan sedikit pun di Bethlehem. Akhirnya Naomi, Elimelek, Mahlon, dan Kilion harus pergi ke tanah Moab, ke bangsa Moab ya, pergi ke tempat yang jauh. Mereka tinggal di Moab dan akhirnya pada saat mereka tinggal di Moab dan anak-anaknya Ibu Naomi sudah besar, menikah tuh adik-adik dengan 2 orang perempuan Moab ya, namanya Rut dan Orpa. Nah, ini nih yang membuat Ibu Naomi merasakan kepahitan yang sangat mendalam. Pada saat tinggal di Moab, Bapak Elimelek, Mahlon, Kilion, mereka semua meninggal. Meninggal adik-adik. Dan Ibu Naomi di tanah Moab tidak punya siapa-siapa lagi. Dia hanya seorang diri saja dan hanya ada 2 orang menantunya ya, istri dari Mahlon dan Kilion, yaitu Rut dan Orpa. Suatu kali Ibu Naomi mendengar kabar nih adik-adik. Ibu Naomi mendengar kabar bahwa ternyata di Bethlehem, di tanah kelahirannya Ibu Naomi ya, sudah tidak kelaparan lagi. Wah, di sana sudah mulai ada makanan, sudah mulai subur tanahnya. Pokoknya sudah tidak ada kelaparan lagi. Karena itu Ibu Naomi ingin sekali kembali ke Bethlehem. Tapi ya adik-adik, karena Rut dan Orpa adalah perempuan-perempuan Moab, bukan orang Bethlehem, Ibu Naomi nggak mau nih sebenarnya kalau Rut dan Orpa itu ikut sama dia. Jadi Ibu Naomi bilang gini sama Orpa dan Rut, Orpa, Rut, kamu pulang deh ke rumah bapak ibu kamu. Kamu tidak usah ikut saya lagi. Saya akan kembali ke Bethlehem karena saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Nanti kalau kamu ikut saya, mungkin kamu akan merasakan kesusahan. Tapi kalau kamu tetap di sini dan tinggal sama orang tua kamu, mungkin kamu bisa merasakan sukacita. Akhirnya ya adik-adik, oke ya Orpa kembali ke rumah mama papanya. Tapi adik-adik, menantunya Ibu Naomi yang namanya Rut, dia nggak mau loh. Nggak mau dia pulang ke rumah bapak ibunya. Dia bilang gini, Ibu Naomi, saya ikut ibu aja. Saya mau ikut ibu ke Bethlehem. Biarin bangsanya ibu tuh, bangsa Bethlehem jadi bangsanya saya juga. Saya mau menyembah Allah yang ibu sembah juga. Wah, Rut mau ikut Ibu Naomi ke Bethlehem ya adik-adik. Nah adik-adik, kenapa ya Rut bisa seperti itu? Karena Rut sangat mengasihi Ibu Naomi. Rut sayang sekali sama Ibu Naomi. Meskipun nih Rut jauh dari mama papanya, Rut hanya tinggal berdua saja sama Ibu Naomi, merasakan kesusahan, dia harus tinggal di tempat yang asing. Tapi Rut dan Naomi saling mengasihi, mereka saling menjaga, mereka saling sayang, dan mereka saling membawa sukacita. Misalnya nih ya, ketika sampai di Bethlehem, kan Ibu Naomi sudah agak tua ya adik-adik, tapi Rut masih muda. Rut bilang gini, Ibu,
saya ke ladang deh, saya memungut jelai yang sedang dituai nih sama para pemilik ladang supaya kita mendapatkan makanan. Ya pergi, akhirnya Ruth pergi bekerja supaya Ruth dan Ibu Naomi mendapatkan makanan. Wah, itu tanda sayangnya Ruth kepada Ibu Naomi. Lalu Ibu Naomi sayang sama Ruth tandanya apa? Wah, ada juga adik-adik tandanya Ibu Naomi sayang sama Ruth. Ibu Naomi gak mau Ruth hidup sendirian sampai selama-lamanya. Ibu Naomi mau Ruth hidup bahagia juga. Jadi Ibu Naomi dia cari-cari loh adik-adik. Dia cari-cari, dia lihat-lihat. Siapa ya saudaraku ya yang bisa aku jodohin buat Ruth? Wah adik-adik ternyata dapatlah satu orang laki-laki yang baik, yang penuh kasih, yang mau menolong Ruth dan Naomi. Tadi di perikop yang kita baca ya namanya ya. Ayo siapa yang masih ingat? Siapa namanya? Boas, betul. Boas adalah salah satu saudaranya Ibu Naomi dari suaminya ya, keluarganya Elimelek ya. Nah, Boas ini orang yang baik adik-adik. Dia mau menolong Ruth dan Naomi. Jadi ya, Ruth dan Naomi tidak hanya tinggal berdua saja, perempuan-perempuan, tapi Boas menolong mereka. Boas mau menikah dengan Ruth supaya Boas bisa melindungi Ruth, Boas bisa menjaga Ruth, dan juga Boas bisa menolong Ibu Naomi juga. Nah adik-adik, Tuhan pun mengaruniakan seorang anak laki-laki loh kepada mereka. Yang tadi itu ya, yang tadi kita dengar tuh suaranya, suara bayi. Iya, namanya Obed. Obed itu anaknya Ruth dan Boas. Jadi Obed adalah cucunya Ibu Naomi. Wah, senang sekali ya. Sama tuh kayak kakek neneknya adik-adik, sama kayak opung. Waktu adik-adik lahir, mereka senang sekali. Mereka bersuka cita dan mereka pastinya sayang sama adik-adik. Ya, seperti Ruth dan Naomi yang saling menyayangi di dalam keluarga, kita pun sebagai anak-anak mau ya sayang kepada mama dan papa. Tidak hanya mama papa, tapi juga kakak adik, mbak, om, tante, siapapun yang ada di rumahnya adik-adik. Nah, kalau adik-adik sayang, tentunya adik-adik mau melakukan perbuatan yang baik, yang membuat orang lain bersuka cita. Misalnya apa? Perbuatan yang mendatangkan sukacita buat mama. Pernah nggak mama minta tolong sama adik-adik? Adik, bantuin mama dong, rapiin nih piring-piring yang kita pakai buat makan tadi. Kalau adik-adik bantuin, adik-adik bisa membawa sukacita tuh buat mama, gitu ya. Terus bisa juga, Kak, bantuin mama ya, jagain adik sebentar. Mama mau mandi dulu. Wah, kalau adik-adik yang kakak nih, yang punya adik terus jagain adiknya, wah itu pasti membuat sukacita mama. Ada nggak papanya adik-adik yang seneng dipijet? Pernah nggak adik pijet kakinya? Seneng nggak papa? Senang ya. Nah, sekecil apapun perbuatan kita, kalau didasari dengan kasih, pasti bisa mendatangkan sukacita bagi orang lain. Seperti kasih sayangnya Ruth kepada Ibu Naomi. Dengan melahirkan Obed, Ruth membawa sukacita bagi Ibu Naomi. Obed ini ya adik-adik, nantinya dia akan menjadi nenek kakeknya dari Daud. Ya, tadi ya ada tuh ya di ayat berapa ya kita baca ya. Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Jadi Obed adalah kakeknya Daud. Adik-adik tahu Tuhan Yesus itu datang dari keluarga Daud. Tuhan Yesus yang kelahirannya nanti akan kita rayakan pada saat Natal, ternyata datang dari keluarga Daud. Keluarga Daud datang dari keluarga
Obed. Jadi anaknya Rut dan Boas nantinya akan menjadi kakek nenek moyangnya Tuhan Yesus. Wah, adik-adik sebentar lagi nih ya, kita akan merayakan Natal. Dan hari ini adalah Minggu Advent yang pertama. Nah, di Minggu Advent yang pertama ini kita mau belajar. Kita mau sama-sama belajar mengasihi semua anggota keluarga kita. Mama, papa, kakak, adik, siapapun yang ada di dalam rumah kita ya. Kita mau kasihi, kita mau sayang, dan kita mau selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan sukacita untuk semua anggota keluarga kita. Wah, luar biasa ya adik-adik. Hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mendatangkan sukacita Tuhan untuk orang lain. Seperti ayat hafalan kita saat ini ya, Mazmur 97 ayat 12. Kita buka ya. Mazmur 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mazmur 97 ayat 12. Nanti adik-adik hafalkan ya setelah ibadah ya, supaya kita selalu ingat bahwa anak-anak Tuhan harus selalu mendatangkan sukacita Tuhan untuk orang lain. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari keluarga Naomi, Rut dan Boas yang mendatangkan sukacita untuk orang lain. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan orang lain, terutama menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Tuhan mau datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kami. Dan kami mau mendatangkan sukacita yang dari Tuhan itu untuk orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Wah, hari ini indah sekali. Aku senang sekali karena aku sudah sembuh, sudah sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan mama yang hebat, mama yang luar biasa kepadaku. Walaupun mama lelah, semalaman juga jagain aku sampai begadang, tapi mama luar biasa merawat aku sampai aku sehat, sampai aku sembuh sekarang ini. Wah, terima kasih buat Tuhan, buat mama juga. Teman-teman, aku mau memberikan sesuatu buat mama. Tapi apa ya kira-kira ya yang diberikan untuk mama? Apa ya? Apa ya? Aha, aku tahu. Aku mau bernyanyi buat mama. Aku satu pujianku kasih buat mama. Mama kan senang mendengar aku menyanyi. Wah, Mama. senangnya lihat kakak sudah ceria lagi. Ya, Mama. Kalau kakak sakit, mama sedih dan khawatir. Iya Mama, terima kasih ya Ma, sudah rawat aku, sudah jagai aku, sampai aku sembuh. Padahal Mama sampai begadang, makasih ya Ma. Iya kakak sayang, sama-sama. Mama, aku mau menyanyi buat Mama.
Wah, Mama senang sekali kalau kakak bernyanyi. Sudah lama kakak tidak bernyanyi. Iya, Ma. Iya, kakak nyanyi ya buat Mama ya. Iya. Lagunya Hukum Kelima. Mama dengarkan ya. Oke, Kak. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Wow, keren. Si kakak mau membuat mamanya senang. Iya, kakak sudah merasakan kasih sayang mama yang membuat kakak ingin membuat mama selalu apa? Bersuka cita. Nah, adik-adik di rumah bagaimana? Apakah mau membuat mama dan papa juga bersuka cita? Ayo. Keren. Iya dong. Kalau kita membuat papa dan mama kita bersuka cita, itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan pujian, kau ubah ratapku jadi tarian. Wah, kita mau menari untuk Tuhan. Adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri, jangan malu-malu. Kita mau menari untuk Tuhan. Ayo Om Julius. adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, masukkan persembahannya ke dalam amplop. Nanti di akhir ibadah, adik-adik titipkan kepada Papa Mama ya, agar ditransfer ke rekening gereja. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian, ku bersyukur Bapa.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Michelle dari kelas AKC. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas rezeki yang telah Kau berikan. Berkati agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, berkatilah orang-orang yang akan mengelola persembahan-persembahan ini. Dalam nama Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Michelle sudah melayani Tuhan dengan memimpin doa persembahan. Nah, sekarang adik-adik yang mau melayani Tuhan seperti Nathan dan Michelle, bisa loh daftar sama Tante Om di kelasnya ya. Lalu nanti dijadwalkan kapan kalian akan pimpin. Tapi nih, yang paling penting nih adik-adik adalah pada saat harus mengulang video. Kadang-kadang kalian suka malas, suka lemes, gak ada waktu gitu ya. Jangan ya adik-adik, tetap semangat kalau kita harus mengulang videonya. Iya, Tuhan Yesus memberkati Michelle dan adik-adik semua yang akan mendaftar nanti ya. Nah, sekarang nih Tante Arnis, aktivitas hari ini apa ya? Wah, ini yang kita tunggu-tunggu. Nah, aktivitasnya dengarkan ya. Kita mau menuliskan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan sukacita bagi orang lain. Bisa juga seperti yang kakak lakukan tadi dalam role play kan. Nah, atau adik-adik punya talenta lain gitu ya yang bisa dipakai untuk membawa sukacita bagi orang lain. Iya, adik-adik kerjakan setelah ibadah ya. Setelah itu hasilnya dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Semangat adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang sudah sekolah secara tatap muka, walaupun masih terbatas, ingat ya, selalu pesan-pesan mama papa dan tante om sekolah minggu agar selalu mentaati protokol kesehatan ya. Adik-adik, ibadah pagi ini hampir selesai. Ingat ya adik-adik,
kita mau menjadi anak-anak yang membawa sukacita di dalam keluarga. Terus kita mau membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Teman-teman di sekolah kalau adik-adik sudah tatap muka. Nah, sekarang kita mau bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami mau Tuhan menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami mau membawa sukacita di dalam keluarga kami. Kami mau membawa sukacita di sekolah, di kelas kami masing-masing. Kami mau membawa sukacita waktu kami bermain. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau merubah hidup kami yang tadinya tidak baik, tapi kami sekarang mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu bersukacita dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan melalui papa, melalui mama, melalui kakak dan adik, dan melalui semua teman-teman kami, bahkan guru-guru kami di sekolah, guru-guru kami di sekolah minggu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.